Selamat Bapak Ibu, kita memasuki hari ini, Jumat 12 Desember 2025. Kita memasuki firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 4. Saya bacakan bagi kita. Dengan kapaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sai ulusonna dohot habungna, jalamar haporuson tu turuni hatirnei doho. Tahu lebu-lebum dohot pangodian do hasitongan nai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana tentang persiapan Natal kita? Mungkin banyak di bulan Desember ini, di masa-masa Advent ini kita sibuk berbelanja kebutuhan untuk Natal. Kita sibuk mendekorasi rumah agar cantik dalam suasana Natal. Kita sibuk dengan latihan kur pada persiapan Natal dan persiapan ibadah-ibadah perayaan Natal, baik wek, punguan, kantor, dan sebagainya macamnya. Sampai kita sibuk menanyakan dan persiapkan drama Natal anak-anak kita. Semua sibuk, tapi hati kita belum tentu siap untuk Natal. Kita tampak full service, melakukan banyak hal untuk Natal, tetapi dalam hati sebenarnya kita lelah, kita marah, kita kecewa, kita kering, atau bahkan semuanya hidup seperti autopilot, berjalan seadanya, sebagaimana yang harus dijalani. Padahal Bapak Ibu, Advent kedua yang sudah kita lalui bukan sekedar seruan pertobatan, ayo bertobat karena sebentar lagi Natal. Bukan Bapak Ibu, Advent 2 sebenarnya suara, bangunlah, bangun. Hati yang mulai dingin itu perlu disadarkan. Mazmur 91 ayat 4 membantu kita melihat bagaimana Tuhan membangunkan kita. Bukan dengan bentakan, bukan dengan hardikan, bukan dengan pukulan, tapi Tuhan datang dengan perlindungan. Perlindungan yang lembut namun tegas. Itu makanya Bapak Ibu dikatakan bahwa sayap yang menggugah hati itu menggugah hati setiap hati yang ngantuk dan akan terlelap. Ayat 4 berbicara tentang sayap induk burung. Bukan hiasan, tapi perlindungan yang aktif Bapak Ibu. Induk burung memakai sayapnya
ketika anaknya terancam, tersesat, atau terkena hujan yang bisa mengancam basah. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan menyadarkan kita lewat perlindungannya, bukan lewat rasa nyaman, bukan lewat rasa yang membuat kita tidak merasakan kesulitan, tapi justru di sana Dia melindungi kita dengan membuat kita menjadi sadar. Kenapa ya belakangan ini aku meledak-ledak, tantrum? Kenapa ya aku makin sensitif soal uang? Banyak kali kesusahan. Kenapa ya? Sulit kali beribadah. Capek mempersiapkannya tapi nggak bisa menikmati ibadahnya. Atau kenapa ya aku makin jauh dari keluarga, berantem terus sama anak, berantem terus sama orang tua, ribut terus sama suami, ribut terus sama istri. Hati kita lelah. Kita diajak untuk menyadari kelelahan dan kemarahan kita. Itu tanda Bapak Ibu kita butuh berteduh lagi. Bukan menahan diri agar kuat, bukan menahan diri agar diam-diam saja, tapi kembali berteduh dalam sayap perlindungan tersebut. Maka Advent 2 adalah panggilan berhenti berlari Bapak Ibu. Kembalilah ke bawah sayap Tuhan. Dan di sana kita akan melihat bahwa kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok. Bahasa Ibraninya emet, berarti keteguhan, konsistensi, kedalaman. Jadi sebenarnya pertobatan bukan dimulai dari tekad kita Bapak Ibu. Nggak akan sanggup tekad kita. Tapi dari kesetiaan Tuhan yang terlebih dahulu merangkul kita, memeluk kita yang sedang dalam rasa lelah dan rasa lemah ini. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, banyak jemaat yang tidak bertobat. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia nyaman atas kejahatan dan dosanya, tapi terlalu banyak luka yang belum sembuh, sehingga sulit baginya untuk bertobat. Orang yang takut tidak akan bisa berubah. Orang yang merasa sendirian tidak akan bisa pernah bertobat. Orang yang merasa tidak dicintai akan terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama dalam hidupnya. Maka Tuhan pakai sayapnya untuk melindungi kita, untuk memelihara kita. Pertobatan itu adalah buah dari ketika Tuhan menyentuh kita dan memeluk kita. Anakku, kau sudah berdosa, kau telah melakukan kesalahan. Dia memeluk kita sambil mengingatkan kita. Maka Advent kedua akan bergerak pada Advent ketiga hari Minggu ini Bapak Ibu. Maka pertobatan kita akan menjadi sukacita, gaudete. Jika Advent 2 suara Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Maka Advent 3, gaudete, adalah suara sukacita. Bersukacitalah sebab Dia sudah dekat. Bapak Ibu, selayaknya seorang pengantin perempuan yang menanti-nantikan pasangannya, pengantin pria, untuk datang menjemputnya, membawanya kepada perkawinan. Apakah yang dilakukannya? Bersungut-sungut, kok marah lama kali, nggak sayang, benci, mengikuti standar TikTok? Bukan Bapak Ibu. Dia terus-menerus memeriksa diri, berkaca dan bercermin. Apakah aku sudah layak? Apakah aku sudah cantik? Apakah ketika pasanganku melihat aku nanti, dia akan benar-benar bersukacita melihat aku? Melayakkan diri, memperbaiki diri. Bukan hiasan dekorasi wajah, bukan make up, tapi hati yang senantiasa dibersihkan dengan pertobatan. Sukacita dalam Mazmur ini Bapak Ibu menghubungkan keduanya. Pertobatan yang memanggil kita pulang, serta membuat hati aman, serta bersukacita ria. Advent 3 adalah sebuah penghiburan. Maka Bapak Ibu, sukacita tidak lahir dari dekorasi Natal, tidak muncul karena akan libur panjang, tidak datang karena datang THR atau bonusan, tetapi seperti anak burung dalam lindungan induk, sayap induknya. Dia berhenti, dia tidak lagi menghilang dari induknya, dia menemukan lagi kehangatan ketika berada di bawah sayap induknya. Bapak Ibu, mari kita jujur, apakah hidup kita sudah retak? Apakah ada ekonomi yang menekan kita? Apakah ada relasi rumah tangga yang semakin berkeras, yang semakin retak, yang semakin terpisah dan penuh dengan kemarahan? Apakah iman kita semakin kering, memarah-marahi Tuhan terus-menerus? Apakah mental kita semakin rapuh? Apakah masa depan kita lihat semakin suram dan samar? Percaya atau tidak Bapak Ibu, justru di situ Tuhan memanggil kita memasuki Advent yang kedua, yang mau mengatakan persiapkan hati,
bukan rapikan hidupmu, bukan. Persiapan hati berarti biarkan Tuhan merangkulmu kembali, melindungi dia, melindungi engkau dengan sayapnya yang kudus. Bapak Ibu, ketika induk burung menutupi anaknya dengan sayapnya, itu bukan karena anaknya itu kuat. Dia tidak memilih anaknya karena cantik, justru karena dia tahu anaknya perlu dilindungi karena kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan tidak menunggu Bapak Ibu menjadi orang baik dulu, menjadi orang hebat, penyembah atau pemberi persembahan yang besar. Bukan. Dia memanggilmu karena dia adalah Allah yang setia. Sayapnya menutupi, kesetiaannya menjadi benteng. Minggu ini sebelum kita melangkah ke sukacita Advent yang ketiga Bapak Ibu, mari lebih dahulu kembali kepada pangkuan Kristus yang telah mengambil semua beban kita dan menyelamatkan kita. Agar sukacita nanti bukan sukacita palsu, bukan perayaan Natal palsu, tetapi sukacita yang keluar dari hati, yang diampuni dan dipulihkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata di surga, permintaan kami singkat hari ini Tuhan. Kami yang terlepas, terhilang dari sayap-Mu, kami mohonkan untuk kiranya boleh kembali pada sayap-Mu yang kudus. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.